Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah tahun 2021. Dengan kebangkitan Kristus yang kita rayakan pada tahun ini, semoga jiwa dan hati kita juga mengalami kebangkitan untuk semakin mengasihi dan mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya akan memulai tema baru di dalam sharing saya, mulai dari yang pertama ini, yaitu tentang Bunda Maria. Gereja Katolik itu, atau orang Katolik itu menyembah atau menghormati Bunda Maria? Ya, itu pertanyaan yang sangat mendasar, yang sangat sering didengar. Ya. Saya sangat sering mendengar hal itu. Ya. Saya yakin Bapak Ibu juga pasti pernah mendengar pertanyaan itu. Ya. Nah, pada hari ini saya akan mulai pembahasan tentang hal ini, tentang Bunda Maria ini, khususnya untuk menjawab pertanyaan yang tadi, yaitu kita menyembah Bunda Maria atau menghormati Bunda Maria. Sebelumnya, izinkan saya untuk membagikan screen-nya, slide screen-nya. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini pertanyaannya saya buat tulis besar sekali. Kita menyembah atau menghormati Bunda Maria. Mungkin pertanyaan ini pertama-tama muncul karena ada gelar dari Bunda Maria yang menyatakan bahwa Bunda Maria itu adalah Bunda Allah. Sehingga akhirnya kita juga berdoa dengan perantaraan Bunda Maria. Karena orang-orang yang tidak mengerti melihat kita berdoa dengan perantaraan Bunda Maria yang secara fisik terlihat seperti kita berdoa kepada Bunda Maria, maka mulai muncul pemikiran dari orang-orang yang tidak mengerti itu mengatakan bahwa kita menyembah Bunda Maria. Padahal sebenarnya kita tidak menyembah Bunda Maria, tapi kita menghormati Bunda Maria. Nah, untuk itu, untuk mengklirkan atau untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin membahas masalah ini khususnya berkaitan dengan gelar Bunda Maria, yaitu Maria sebagai Theotokos. Ya. Maria Theotokos. Apa sih sebenarnya arti dari Maria Theotokos itu? Kenapa kita perlu belajar, perlu mengerti apa arti dari Theotokos yang sebenarnya? Ya. Karena Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, suatu pengertian yang benar, kalau kita sungguh-sungguh mengerti siapa Bunda Maria, bagaimana peran Bunda Maria, itu akan menimbulkan sikap devotif atau devosi dan penghayatan yang benar ya, dalam sikap kita kepada Bunda Maria dan kepada Allah, sehingga akhirnya apa? Hal ini akan mengarahkan kita pada hubungan yang semakin dekat dengan Allah. Ya. Bunda Maria itu akan membawa kita kepada Allah, ya, mendoakan kita kepada Allah. Ya, jadi Bunda Maria itu bukan Allah, tapi Bunda Maria membawa kita kepada Allah. Ya, itu sikap devosi dan penghayatan yang benar. Dan ini membutuhkan sekali lagi pengertian yang benar tentang sikap, tentang peran Bunda Maria, tentang siapa Bunda Maria itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, apa arti Theotokos? Kalau kita melihat dari arti katanya, Theotokos itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Theos, yang artinya Allah, Tokos, artinya yang melahirkan, ya, yang melahirkan. Jadi, Theotokos itu adalah yang melahirkan Allah. Karena itu Bunda Maria disebut sebagai Bunda Allah. Jadi Theotokos itu diartikan sebagai Bunda Allah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita sudah tahu Theotokos itu adalah Bunda Allah, ya, dari arti katanya, gelar yang diberikan oleh gereja sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, ya, sekitar tahun 400-an nih, gelar itu diberikan kepada Bunda Maria. Di dalam kehidupan menggereja, ada 3 macam sikap
ya, berkaitan dengan Bunda Maria, kepada Bunda Maria, kepada devosi terhadap Bunda Maria, ya, Bapak Ibu. Sikap yang pertama itu adalah sikap yang berlebihan. Ya. Jadi kesannya itu seperti menyembah. Malahan mungkin ada yang bukan kesannya, tapi memang ada orang yang sungguh-sungguh seperti itu. Jadi lebih baik berdoa rosario daripada pergi ke misa, misalnya. Lebih baik berdoa rosario daripada pergi ke misa. Saya pernah melihat pada waktu saya masih studi di luar negeri, di gereja, sebelum misa dimulai, itu diadakan doa rosario sebelumnya. 30 menit atau 15-20 menit sebelumnya. Waktu doa rosario cukup banyak orang. Tapi begitu doa rosario selesai, mereka pergi. Padahal setelah doa rosario itu akan ada misa, Bapak Ibu. Tapi mereka tidak ikut misa. Atau bahkan saya melihat ada seseorang yang begitu misa dimulai, masih ikut. Ya, setelah doa rosario, masih ikut pengantar misa, sampai dengan bacaan. Begitu bacaan selesai, waktu romonya mau khotbah, dia pergi. Kembali pada waktu Bapak kami. Dan itu bukan hanya 1-2 kali, setiap kali itu dilakukan. Tapi pada waktu doa rosario, setia dia di situ berdoa rosario. Nah, jadi itu terkesan apa? Lebih menyembah Bunda Maria, lebih ke Bunda Maria daripada ke Allah. Ya, ini sikap yang pertama, Bapak Ibu. Nah, sikap yang pertama ini adalah sikap yang mengaburkan peran Bunda Maria. Jadi, sepertinya menjadikan Bunda Maria itu sebagai berhala. Kenapa? Karena yang bisa disembah, yang boleh disembah itu hanya Allah. Bunda Maria itu hanya ciptaan Allah. Kalau kita menyembah Bunda Maria, berarti kita menjadikan Bunda Maria sebagai berhala. Ya. Dan ini pasti berlawanan dengan kehendak Allah pada waktu Allah menciptakan Bunda Maria. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita harus ingat akan hal itu. Nah, ini yang pertama. Sikap yang pertama. Ini ekstrem yang sebelah satunya. Ya. Kemudian sikap yang lain, ekstrem yang lain, yang sebelah berikutnya, itu adalah sikap yang benar-benar menolak Bunda Maria, itu karena pengertian yang salah tentang peran Maria. Ya, mungkin orang-orang ini melihat, loh, kok Bunda Maria disembah? Saya nggak mau. Saya mau menyembah Allah. Akhirnya Pak, menjadi sama sekali tidak mau terlibat di dalam penghormatan atau devosi kepada Bunda Maria. Nah, Bapak Ibu, jadi ini dua ekstrem ya. Nah, sikap yang ketiga itu adalah sikap yang ada di tengah-tengah dari dua sikap ekstrem ini, ya Bapak Ibu, yaitu sikap yang seimbang. Dan ini adalah sikap yang benar, yaitu sikap yang memang menghormati Bunda Maria. Nah, kenapa kita sejujurnya harus menghormati Bunda Maria? Bukan menyembah, tapi menghormati. Dan itu adalah keharusan yang harus dibuat oleh orang Katolik. Kenapa? Karena Allah punya maksud dengan menciptakan Bunda Maria. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Kita menyembah Allah. Dia Allah kita. Dia memiliki kehendak yang terbaik bagi setiap manusia, termasuk diri kita sendiri. Jadi dia menciptakan Bunda Maria itu adalah untuk memberikan yang terbaik bagi semua umat manusia. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bunda Maria itu sendiri adalah suatu masterpiece ciptaan Allah. Jadi karya utama Allah, manusia yang luar biasa, manusia yang tidak ada tandingannya yang diciptakan oleh Bunda Maria. Bapak Ibu tahu ya arti masterpiece, karya utama. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih yang tahu atau yang senang dengan lukisan, misalnya lukisan Mona Lisa, ya,
Mona Lisa, pelukisnya bernama Picasso. Ya. Bapak Ibu bisa nanti misalnya browsing di internet melihat Mona Lisa itu apa sih? Jadi itu lukisan seorang perempuan yang sangat cantik, luar biasa, sangat teliti. Ya. Itu menunjukkan kehebatan, talenta yang luar biasa dari pelukisnya, yaitu Picasso. Jadi dia adalah seniman yang luar biasa. Ya. Nah, Allah sebagai pencipta Bunda Maria, bahwa Bunda Maria itu adalah masterpiece-nya, itu menunjukkan bahwa, maaf, itu menunjukkan bahwa Allah itu seniman yang luar biasa. Kalau kita menghormati ciptaan ini, ya, kalau kita menghormati masterpiece ini, itu sebenarnya kita juga menghormati Allah. Ya. Kita menunjukkan sikap cinta kita kepada Allah. Ya, jadi kalau kita menghargai suatu karya seni, itu sama dengan sebenarnya kita menghargai dan mengakui talenta dari seniman penciptanya. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jadi Allah itu adalah seniman dan Bunda Maria itu adalah masterpiece-nya. Jadi kalau kita menghargai karya seni ini, maka itu sama dengan kita menghargai dan mengakui talenta dari seniman penciptanya. Ya. Dengan menghargai karya seni dan menghargai talenta dari seniman penciptanya, berarti kita juga menghargai tujuan dan maksud dari seniman itu menciptakan masterpiece-nya. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jadi dengan menghormati Bunda Maria, kita juga menerima dan menghormati tujuan dan maksud Allah menciptakan Maria. Ya, dengan kata lain, kita mau menghormati Allah sebagai penciptanya. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Nah, kalau kita lihat lagi, alasan pertama mengapa kita menghormati Maria, kita perlu menghormati Maria, kita sudah melihat tadi bahwa karena Allah memiliki tujuan tertentu di dalam menciptakan Bunda Maria, ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Nah, kemudian dari diri Maria sendiri, kalau tadi itu dari Allah, kalau dari diri Maria sendiri, dia memang benar-benar perlu dan harus kita hormati. Dari mana kita bisa melihat hal itu, kita harus melakukan hal itu, alasannya, karena apa? Sikap Maria yang luar biasa di dalam menyambut tujuan Allah menciptakan dia. Ya. Di dalam Lukas bab 1 ayat 38 dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Apa sih sebenarnya tujuan Allah menciptakan Bunda Maria, Bapak, Ibu? Ya. Kalau Bapak Ibu baca secara lengkap perikop di dalam Injil Lukas ini, maka Bapak Ibu akan tahu ya, bahwa Allah menciptakan Bunda Maria dengan tujuan menjadikan Bunda Maria sebagai Bunda Kristus, anaknya sendiri, ya, supaya Kristus lahir menjadi manusia melalui Bunda Maria. Pada waktu itu, pada waktu malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Bunda Maria belum menikah. Tapi malaikat Gabriel mengatakan, "Kau akan mengandung." Ya. Bunda Maria, walaupun dia belum menikah dan dia tidak tahu bagaimana caranya bahwa dia bisa hamil, dia menyambut dengan tangan terbuka, dengan hati dan jiwa yang terbuka. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Jadi Maria menjawab kehendak Allah ini karena Allah sendiri yang terlebih dahulu memilih Maria untuk dijadikan Bunda Tuhan. Ya, jadi sebagai manusia, Bunda Maria dengan tangan, hati, dan jiwa ya, menerimanya. Jadi
alasan pertama, kenapa kita harus menghormati Bunda Maria? Pertama, itu karena Allah memiliki tujuan, memiliki rencana khusus ini bagi Bunda Maria, yaitu menjadi Bunda Kristus, Bunda Allah. Kemudian dari pihak Maria, Maria menyambut itu dengan tangan, hati, dan jiwa yang terbuka. Ini adalah dasar kebesaran dari Bunda Maria yang menjadikan alasan bagi kita mengapa kita harus menghormati Bunda Maria. Nah, alasan yang kedua, dasar mengapa kita perlu menghormati Bunda Maria, ya, gelar Theotokos itu diberikan oleh gereja melalui konsili. Konsili itu adalah suatu pertemuan para teolog atau para ahli ajaran iman dengan para uskup untuk merumuskan satu ajaran tertentu atau untuk membicarakan hal yang terbaik bagi kehidupan umat beriman. Ya. Nah, keputusan untuk memberikan gelar Theotokos ini dari gereja itu bukan hanya sekedar keputusan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Keputusan ini sungguh berdasarkan wahyu Allah yang ada dalam kitab suci, ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Nah, kalau kita lihat misalnya, wahyu yang mana? Di dalam Lukas bab 1 ayat 28, kalau Bapak Ibu buka kitab suci, Bapak Ibu akan menemukan sapaan malaikat Gabriel kepada Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Sapaan ini, kalau kita hanya sekedar baca satu kali, lewat, sepertinya sudah sering kita dengar. Setiap tahun perayaan kabar sukacita, kita dengar hal itu. Lewat begitu saja. Tapi, kalau kita melihat secara lebih dalam, di dalam kitab suci, malaikat Gabriel itu menampakkan diri bukan hanya kepada Bunda Maria. Tapi malaikat Gabriel juga menampakkan diri kepada Zakaria. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Nah, kalau kita bandingkan bagaimana penampakan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria dan kepada Zakaria, maka kita akan bisa melihat suatu perbedaan yang luar biasa yang menunjukkan peran Maria yang sesungguhnya dalam hidup orang Kristen. Kalau kita melihat dari cara malaikat Gabriel menyapa Maria dengan cara menyapa Zakaria, itu sangat berbeda, Bapak Ibu. Pada waktu malaikat Gabriel menyapa Bunda Maria, sapaannya adalah engkau yang dikaruniai. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai. Tapi sapaan malaikat Gabriel kepada Zakaria, jangan takut, Tuhan mengabulkan doa. Ya, jadi kita bisa melihat perbedaan ini. Salam kepada Bunda Maria, kalau kita bisa simpulkan dari sana, itu inisiatifnya dari Allah. Ya, itu diawali dari rencana Allah yang menampakkan, yang mengirim malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Tapi kalau kepada Zakaria, itu adalah penampakan malaikat Gabriel itu yang dikirim Allah, itu adalah untuk menjawab permohonan doa dari Zakaria. Jadi inisiatifnya awalnya itu adalah dari Zakaria sendiri. Bisa dilihat ya perbedaannya ya, Bapak Ibu ya. Kemudian perbedaan yang kedua, kita bisa melihat dari cara menjawab pesan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada mereka. Kalau kita melihat di Bunda Maria dengan rendah hati sekali dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Menerima. Ya. Tapi kalau di Zakaria menunjukkan keraguan-raguannya, tidak percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan doanya. Padahal dia
bertahun-tahun berdoa, minta diberi anak oleh Tuhan, diberi karunia anak oleh Tuhan. Begitu sekarang dijawab, nah kok nggak percaya? Aku sudah tua, istriku sudah tua. Karena ketidakpercayaannya itu, maka Zakaria kena hukuman. Sedangkan Bunda Maria memang bertanya kepada malaikat Gabriel, bagaimana mungkin aku belum bersuami? Tapi pertanyaan Bunda Maria ini berbeda, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kalau pertanyaan Zakaria itu berasal dari keraguan-raguannya, ketidakpercayaannya. Sedangkan kalau Bunda Maria, pertanyaan Bunda Maria itu karena Bunda Maria tidak tahu bagaimana caranya. Ya, dia minta kejelasan kepada malaikat Gabriel. Dan malaikat Gabriel mengatakan, Roh Kudus turun atasmu, akan turun atasmu. Anak yang kau lahirkan itu akan kau namain dia Yesus. Ya, jadi malaikat Gabriel bukan menyampaikan hukuman, tapi menyampaikan penjelasan bagaimana itu bisa terjadi nanti kepada Bunda Maria. Setelah itu Bunda Maria menerima, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu menunjukkan apa, Bapak Ibu? Ya. Kerendahan hati, keterbukaan, iman yang luar biasa dari Bunda Maria. Ini juga menjadi dasar mengapa kita harus menghormati Bunda Maria. Bukan menyembah. Karena Bunda Maria juga menyembah Allah, sama dengan kita. Bunda Maria yang menjadi salah satu perantara kita, mendoakan kita kepada Allah. Karena Bunda Maria, Bunda Kristus, Bunda Allah. Jadi lebih dekat dengan Tuhan. Kalau kita minta Allah Bunda Maria, sama dengan kita minta kepada bundanya, kepada Bunda Kristus. Ya. Nah, kemudian dalam Injil juga, Injil Lukas bab 1 ayat 43 sampai dengan 45, kesaksian yang diberikan oleh Sabet waktu dikunjungi oleh Maria, itu meneguhkan apa yang sudah disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Ya. Yang dikatakan Elizabeth pada waktu Bunda Maria datang berkunjung, karena Elizabeth waktu itu sudah hamil tua, Bunda Maria sebagai kerabatnya datang mengunjungi Elizabeth. Begitu dia bertemu dengan Elizabeth, Elizabeth langsung menyambutnya dan mengatakan bahwa bayi yang ada dalam kandungannya itu melonjak kegirangan. Setelah itu dia mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, sukacita yang dialami oleh janin loh itu, masih janin itu kan, anaknya Elizabeth masih di dalam kandungan. Dia bisa tahu bahwa yang datang kepadanya itu adalah Yesus sendiri, Allah sendiri dalam kandungan Bunda Maria. Ya, dan karena Roh Kudus, Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi. Ya, ini konfirmasi dari kitab suci yang mengatakan bahwa memang Maria itu adalah Bunda Kristus, Bunda Allah. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kemudian juga di dalam Lukas bab 1 ayat 30 sampai dengan 32, malaikat Gabriel menyampaikan penjelasannya dengan mengatakan, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah yang maha tinggi. Ya.
dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Kita tahu bahwa ada 4 Injil ya Bapak Ibu. Injil Yohanes, Injil Lukas, Matius, dan Injil Markus ya Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Jadi dia adalah sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah, manusia yang dilahirkan lewat Bunda Maria, tapi dia juga sungguh-sungguh Allah. Ya. Itu bukan hanya Injil Lukas. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes, Injil ini dengan gamblang, dengan sangat jelas mengatakan. Di dalam Yohanes bab 1, ayat 1 sampai dengan 18 dikatakan bahwa putra yang dikandung oleh Maria dan dilahirkannya adalah anak Allah sendiri. Sabda yang menjelma menjadi manusia. Kemudian di dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1 dan sampai dengan 3, khususnya di dalam 3 ayat ini, ya, Yesus Kristus Firman yang menjadi manusia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dia 100% Allah karena memang pada awalnya dia ada bersama dengan Allah dan dia sendiri adalah Allah. Dan dia adalah 100% manusia melalui kelahirannya lewat rahim Santa Perawan Maria. Ya, Bapak Ibu, jadi 2 kodrat ini disatukan dalam pribadi Sang Sabda. Jadi ini adalah dasar wahyu yang kuat sekali yang membuat kita harus menghormati Bunda Maria karena dia adalah Bunda Allah. Dia adalah Bunda Kristus, Sang Putra Allah yang menjelma menjadi manusia lewat rahimnya. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Saya akhiri bagian pertama dari sharing saya tentang Bunda Maria ini. Sampai bertemu di sharing berikutnya, melanjutkan pembicaraan kita tentang Bunda Maria. Terima kasih.